Oke, hari ini kita kedatangan Bro Sahala. Beliau adalah politician sekaligus calon legislatif DPRD Kota Surabaya. Terima kasih sudah berkenan mampir di Ngopi Bareng TV. Oke, terima kasih juga udah diundang saya hadir ke sini. Iya, jadi di sini akan ada banyak keingintahuan yang ingin diungkap, juga banyak pertanyaan. Mungkin diawali dengan latar belakang dulu, lahir di mana, besar di kota mana, setelah itu menempuh pendidikan di mana. Oke, terima kasih. Jadi perkenalkan dulu ya, Kak. Nama saya ini Sahalatua Parulian Hutagalung. Nah, namanya panjang kali, Batak kali, dari wajah pun juga kelihatan ya kan? Kelihatan. Kotak kali. Jadi kalau orang Batak itu kelihatan. Kelihatannya dari mana? Dari wajah. Wajahnya yang pertama itu dari ini rahang. Rahangnya pasti tajam. Itu ciri khasnya. Ciri khasnya. Jadi kalau udah ngeliat saya, Masnya Batak ya? Lo kok tahu? Iya, mukanya kotak. Mukanya kotak. Gitu. Oke. Nah, tapi keunikannya di sini saya ini memang Batak tapi lahir di Surabaya sampai besar di Surabaya. Kalau ke Batak pun cuma pulang kampung. Jadi ada istilahnya. Kalau orang Batak itu ada dua istilahnya. Ini masnya atau bang ini BTL atau enggak gitu kan? BTL. Nah, tahu nggak istilah BTL nih? Baru dengar kali ini, Kak. BTL itu Batak tembak langsung. Wah. Bataknya langsung tembak langsung. Tembak langsung. Dalam artian ini Batak tembak langsung yang dari kampung datang ke sini. Seperti itu. Itu malah lebih unik lagi. Nggak bisa menyesuaikan. Pasti ngomongnya keras, tanda seru semua isinya. Kalau dalam chat itu caps lock semua isinya. Oke, huruf besar semua. Huruf besar semua. Nah, tapi saya lahir di sini, orang tua tapi orang Batak, asli orang Batak sana, dan pendidikan terakhir saya itu S2 di ITS, di manajemen tekniknya. Seperti itu. Tahun berapa itu, Kak? Tahunnya kurang lebih di 2022. Seingat saya 2022. Iya. Jadi setelah lulus saya memang langsung mau masuk politik. Itu pun juga unik ceritanya itu, Mbak. Gimana Kak? Bisa dikasih tahu kita? Jadi memang pertamanya saya ini inginnya jadi akademisi. Dosen maksudnya? Betul. Setelah lulus saya mau jadi dosen. Nah, jadi dosen saya mau buka yayasan. Ternyata ada satu orang ini nyeleneh, somplak, katanya. Ngapain kau buka yayasan? Gitu. Orang mana? Oke. Ngapain kau buka yayasan? Langsung ditembak kayak gitu? Ditembak. Loh, kenapa emangnya kalau buka yayasan? Aku bilang. Nah, dari situlah dia bilang kalau kau mau jadi orang yang baik, terjunlah ke politik. Nah, dari situlah saya berani. Dari situ value-nya dapat Kak ya? Betul, dari situ mulai value dapat, mulai langsung ditata. Beralih ya, yang awalnya dari dosen berubah jadi politician. Betul. Apa yang terbesit waktu itu, Kak? Terbesitnya yang pertama ya kita ingin memberikan hal yang baik lah. Walaupun hal baik ini tidak selalu melulu dari politik, ya kan? Tapi untuk melakukan hal baik yang secara masif dan secara besar range-nya itu melalui politik, seperti itu. Ada banyak jalan ternyata ya. Betul. Untuk mengarah ke kebaikan. Politik adalah jalan ninjaku. Oke, mantap sekali. Nah, ini sih Kak, latar belakangnya kan dari teknik. Untuk berani melangkah di politik, itu prinsip apa yang dipegang? Prinsipnya adalah prinsip kebenaran, di mana kita berani memberikan masukan yang benar dan baik untuk masyarakat secara utuh. Gas aja, gas, intinya gini gitu. Apalagi dengan notabene saya ini orang Batak, yang orang Batak kan identiknya gaspol kan gitu, gas terus isinya. Apapun yang ada di depan, tetap gas. Gas. Kalaupun ketemu jalan buntunya dibobol kayak gitu. Menempuh jalur ninja. Ya, karena untuk jalur ninja seperti itu. Ya, terus ini sih Kak, pertama kali terjun di politik. Oh, kalau tahun berapa? Kali itu udah jauh banget. Kalau politik ini kita spesifikkan dulu. Politik ini bukan hanya sebatas kekuasaan ya. Oke. Politik itu kan jalur untuk memberikan hal yang baik, jalur untuk memberikan pandangan yang baik. Kalau mulai politik, saya mengenal politik itu adalah di saat saya berstatus mahasiswa. Saya dulu aktivis GMKI. GMKI itu apa? GMKI itu adalah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Nah, saya di sana menjadi sekretaris cabang di Surabaya ini. Waktu itu saya mendapatkan informasi rumah pompa Keputih. Nggak tahu, rumah pompa Keputih itu mau digusur. Dari situlah kita mulai tersentuh banget hatiku. Karena kenapa?
orang yang sudah lama di sana 25 tahun sampai ada yang bahkan 50 tahun mau digusur. Akhirnya kita sama-sama berjuang dengan BEM, kita collaboration, kita usut sampai bahwasanya orang ini jangan sampai kena gusur. Seperti itu. Apalagi ternyata di kota Surabaya ini kan banyak surat hijau yang sangat membuat masyarakat ini agak gonjang-ganjing dan ketakutan. Seperti itu. Bersama dengan BEM-BEM? Bersama BEM-BEM kita usut supaya jangan sampai kegusur ini masyarakat. Berhasil waktu itu Kak, usahanya? Berhasil. Seperti itu. Dari pengalaman pribadi akhirnya bergerak untuk terjun di dunia politik. Betul. Dan nagih Mbak, ketagihan. Oh, jadi ada pertama itu candunya. Ketagihan, ada candu di dalamnya. Jadi di saat kita sudah membuat kebaikan, membuat kebenaran dan melihat muka mimik orang itu seperti memberikan pengharapan baru. Akhirnya nagih, dan kan banyak senior juga di DPRD. Mulai dari kota sampai provinsi, bahkan sampai RI. Nah, di saat tidak benar memberikan keputusannya, walaupun senior sendiri ya kita gas. Gitu. Kita gasnya itu gimana Kak maksudnya? Kita demo. Demo? Kita demo. Langsung di depan gedung DPRD-nya? Langsung di depan gedung DPRD-nya. Memang udah terlatih banget rasa beraninya? Ya, bertahap tuh Mbak. Gitu. Bertahap ya? Yeah. Oke, ini kan kalau kita bicara partai itu ada banyak gitu Kak ya? Waktu itu Kakak berarti langsung di PSI gitu? Betul, saya langsung berlabuh ke PSI pada saat itu. Alasannya? Alasannya bukan karena saya hanya muda ya, kan gitu. Karena kan kalau kita bilang muda, semua partai juga punya kader muda dan juga sangat hebat. Nah, kenapa kok di PSI ya? Karena kita ini kan kalau mau bertarung harus ada perhitungan dan harus ada peluang, unsur peluangnya, probabilitas. Nah, saya melihat di PSI ini juga masih ada probabilitas, dan PSI ini adalah partai yang masih saat ini memegang teguh pendiriannya, gitu, yaitu anti intoleransi dan juga anti korupsi, seperti itu. Berawal dari sana, kira-kira Kakak ada proyek apa? Ada rencana apa untuk PSI sendiri? Wah, banyak banget. Jadi kalau untuk proyek yang dari dapil saya sendiri ya Mbak ya. Dapil saya ini kan Surabaya Utara. Surabaya Utara itu kecamatannya Kenjeran, Tambak Sari, Pabian Cantian, dan Semampir. Surabaya Utara yang notabene memang banyak unsur budaya di dalamnya di sana. Nah, di situ yang ingin saya tekankan adalah bagaimana orang itu bisa mendapatkan ekonomi yang baik. Perekonomian dulu yang pertama. Kenapa kok perekonomian? Karena memang berawal dari perut semuanya. Kalau perut kenyang, pikiran tenang, kan gitu. Asam lambung nggak akan naik, kan gitu. Walaupun saya juga politisi sering asam lambung ya. Gitu. Iya. Nah, dari situlah kita juga berpikir, kita tim ini membuatkan suatu ramuan, suatu simulasi bagaimana orang ini bisa naik walaupun tidak cepat, tapi ada progres nantinya. Nantinya setelah dari perut tenang, lalu pikiran tenang, orang pasti akan enak belajar. Mulai dari padat karya, lalu pendidikan untuk anak-anaknya pasti akan tenang. Dan akhirnya rantai narkoba akan putus karena di sana banyak pengedarannya. Seperti itu. Karena memang dekat dengan laut ya. Jadi pasti banyak selundupan-selundupan. Wah, kira-kira rencananya solusi apa Kak yang ditawarkan untuk masalah itu? Solusinya yang pertama adalah memberikan pelayanan dalam artian ini seperti koperasi. Koperasi yang dalam bentuk bukan hanya dari pemerintah saja, tetapi bisa dari lembaga swasta. Kan seperti itu. Lembaga swasta ini bukan bank titil ya Pak ya. Kan gitu. Terus apa Kak? Karena kan di Surabaya Utara ini kan tidak hanya bank titil yang terkenal. Iya. Bahkan sampai Umi Titil itu ada loh. Oke. Nah, di situ kita swastanya memang berbentuk lembaga, pure lembaga, dan memang ada itunya, notarisnya, hak patennya untuk koperasi. Nah, dari situ kita memberikan suatu pinjaman untuknya bisa memutus rantai yang namanya terjerat utang karena kan bunganya rendah. Seperti itu. Nantinya setelah dari sana kita buat lagi untuk pendidikan, mulai dari PPDB-nya gimana, zonasinya gimana, kan seperti itu.
dan juga bagaimana sampai yang PKBM, orang-orang PKBM itu juga seperti apa nantinya, karena kan banyak juga orang sudah putus sekolah. Kalau udah orang putus sekolah, setan tok isinya mbak di otak itu udah. Kenapa? Karena saya mau kerja nggak bisa, ijazah terhambat, terus akhirnya banyak setan di otaknya seperti itu. Oke, ini menarik sih Kak. Dari budaya, ekonomi, pendidikan sudah tercover semua. Iya. Tapi yang lebih terlihat di sana, permasalahan yang sedang terjadi untuk mendapatkan fokus perhatian lebih di bidang Ya itu ekonomi. Di ekonomi. bidang ekonominya. Karena pada intinya semua manusia itu kayaknya hakikatnya sama. Kalau perut tenang, pikiran, kalau perut kenyang, pikiran tenang, kayak gitu. Saya pernah membaca di sumber literasi. Katanya ada yang pinjol. Betul, Betul. betul ada juga yang pinjol. Kalau pinjol kan boomingnya baru saat ini ya, pinjol. Sampai bahkan mendekat kepada Dewa Zeus, seperti itu. Dewa Zeus is. Dewa Zeus itu spin, Pak. Oh, Judi-judi online. iya. Jadi orang mencari jalur cepat, jalur terkencang, akhirnya mendekat ke Dewa Zeus. Terus menyikapi seperti itu Kak, untuk membawa perubahan di sana, langkah untuk menanganinya seperti apa? Langkah untuk penanganinya yang pertama kita harus bisa memahami dulu orang ini. Jangan kita langsung mendiskreditkan orang itu. Kamu itu salah, gini-gini. Padahal kita belum dapat solusi. Tapi kita jelaskan dulu bahwasanya jikalau kamu bermain judi online itu nggak akan ada untungnya. Sekalipun untung, kalahnya 100. Seperti itu. Kita berikan dulu wawasan, edukasi bagaimana supaya orang itu bisa money management. Kenapa? Karena di saat kita tidak memberikan money management, dikasih uang 100 juta pun pasti akan habis. Tapi di saat orang itu sudah terbiasa dengan money management, pasti dikasih sedikit, supply-nya akan berlimpah. Seperti itu, manfaatnya barokah. Bertambah kebaikannya. Betul. Betul. Menariknya dari sisi strateginya Kak, pendekatan dari edukasi. Biasanya dari masyarakat sendiri itu akan ada sedikit kayak penolakan. Masa iya kayak gitu? Enggak, ini mindsetku yang benar kok. Itu gimana cara menyelesaikan masyarakat yang punya pikiran seperti itu? Betul juga kalau itu. Karena memang terkadang kalau kita bicara grassroots ya. Grassroots ini kan orang sudah tahu dia itu dalam posisi yang salah, yang buruk, terkadang juga agak bebal. Kan gitu. Enggak, ini yang betul. Nah, kebenaran itu hakikatnya apa yang kita berikan terus-menerus. Jikalau dia mendapatkan informasinya dari lingkungan itu masih tentang perjudian, pinjol, dan itu secara terus-menerus dalam pikirannya, itu akan menjadi suatu kebenaran bagi mereka. Padahal itu salah. Caranya adalah kita memberikan suatu infiltrasi untuk menyebarkan kebenaran ini lagi untuk pembandingannya. Seperti itu. Jadi bukan langsung kita action lalu kita sebarkan janji-janji, yang enggak. Karena saya juga lahir di sana. Aku juga tidak senang dengan janji, diabetes nanti. Terlalu manis. Terlalu ya manis, kan? iya. Betul. Melihat sikap masyarakat yang seperti itu Kak, apakah pernah untuk mengajak anak-anak muda untuk aktif melawan itu? Sering. Saya selalu mengajak anak muda itu hal sederhananya aktif di Kartar. Jika bisa, karena saya memang dari Nasrani ya, golongan Nasrani, warga gereja pun itu juga harus aktif di LPMK sampai KSH. Nah, pertanyaannya juga kan tidak serta-merta cepat membalikkan telapak tangan politik ini, karena politik ini kan adalah sebuah jalur, sebuah jalan. Memang jalannya kadang agak jalan kelok 9 ya kan. Nah, perlahan orang itu akan terbiasa, akhirnya kita bisa mencapai Indonesia emas. Seperti itu goalsnya. Jadi banyak masyarakat yang dalam tingkat edukasi udah sadar. Kalau sadar masih sekian persen, Mbak. Masih 1 digit persen. Karena masih banyak orang-orang itu yang identik dengan jalur cepat. Maksudnya gimana tuh jalur cepatnya? Itu tadi Dewa Zeus kan, jalur cepat. Tring, klining, WJP coy, kan gitu. WJP nih coy, Iya. yo, gas kan gitu. Gasnya apa tahu? Bukan buat nabung, Buat beli minol. Kan gitu kan udah kacau. Jadi berkata uang setan dimakan setan. benar. Di saat sudah habis modalnya, akhirnya
apa istilahnya pawonnya ngelundung, nggak ngebul. Gitu. Aku walaupun orang Batak juga iso bahasa Jawa kok, Pak. Oh iya ya, mantap sih berarti perpaduan Batak dan Jawa. Iya, pawonnya kok ngelundung ya. Iya, pawon itu apa Kak artinya? Dapur. Oh iya benar, kata saja sih. Oh, nggak tahu. Kirain salah tafsir. Iya. Nah Kak, melihat permasalahan yang sedang terjadi, kira-kira nanti misalnya jika memang keputusan atau takdir terbaik itu memang benar-benar menjadi jalan Kakak, itu seperti apa Kak? Langkah apa yang benar-benar mungkin membawa banyak perubahan, mewujudkan banyak harapan yang ada di Surabaya? Oke, langkah yang pertama saya mendirikan suatu yayasan. Yayasan Sahala Center. Bergerak di? Bersahaja. Bersahaja. Bersama Sahala aja. Waduh. Nah, kenapa bergerak sama Sahala saja? Karena memang semua visi misi itu baik. Nggak ada itu orang tiba-tiba saya visi misi itu jelek. Jangan dukung saya karena saya akan membalikkan gini, kan nggak mungkin. Ya kan? Cuma bagaimana visi misi ini semakin runcing dengan cara berdialog. Banyak-banyak berdialog. Pertanyaannya apakah caleg mana yang tidak sekaligus memberikan suatu edukasi? Kan tidak semua caleg memang turun dan eksis dan rutin kepada konstituen. Pasti ada namanya tim ses. Nah, kalau saya ini nggak ada tim sesnya, Mbak. Tim sesnya hanya segelintir orang yang memang dari akademisi dan itu teman-teman saya sendiri. Kenapa? Karena memang untuk menghadirkan tim ses ini kan juga ada yang istilahnya, wah saya dapat apa nih, benefit apa. Nah, saya untuk menyortir itu, saya menyortirnya melalui jalur yang ekstrim. Kalau kamu nggak suka aku, ya udah nggak usah datang, nggak usah muncul. Kalau kamu sepakat dengan aku untuk menjalankan suatu visi dan misi yang ini dan program ini, ayo kita dialog untuk kita runcing. Tapi kalau orangnya sudah langsung menolak terus habis itu, ya nggak apa-apa, tapi minta logistik oke lah kan gitu. Tapi kalau misalnya untuk ngumpul terus habis itu orang di blow up agak gimana kan juga bahaya. Karena memang sekali lagi saya tekankan, kalau misalnya saya memberikan dana yang lebih, itu juga tidak baik. Karena bukan hanya saya, orang yang meminta dana lebih itu juga betulnya mengajarkan saya untuk berkorupsi. Betul tidak kan? Seperti itu. Orang pasti minta, akhirnya saya memaksakan diri untuk memberikan suatu atensi yang tinggi, atensi yang besar dalam arti ini dana. Dan kembalinya, di saat orang sudah memaksa, wes isinya otak saya ini nanti saya tantok. Kan begitu. Tapi untuk yang tadi Sahala Center itu bergeraknya, yaitu yang pertama pasti dengan cara koperasi dulu. Setelah koperasi sudah, saya berikan adalah suatu beasiswa, bantuan pendidikan. Bukan beasiswa, tapi bantuan pendidikan. Hal sederhananya sekarang kan sudah sering online. Hal paling sederhana bagaimana memberikan suatu provider, lalu nanti saya bisa memberikan pulsa. Orang itu hal sederhananya. Dan kalau bisa, kalau saya juga ada rezeki lagi, kan saya juga akan menabung di sana. Karena saya kan masih belum merit kan gitu. Akhirnya atensinya bisa lebih ke masyarakat, dalam artian bisa memberikan suatu kayak tablet untuk pembelajaran anak. Tapi sekali lagi, anak ini jangan juga dibiarkan sendiri, karena kalau tablet itu bisa jadi baik dan juga bisa jadi buruk. Setuju. Jadi harus ada peran orang tua. Seperti itu sih. Oke, berbicara di tadi Kak, cara strategi pendekatan ke masyarakatnya yang lebih unik. Nggak ada tim ses kan, begitu tadi katanya. Iya. Sejauh ini masyarakat meresponnya seperti apa? Geleng-geleng, Mbak. Geleng-geleng gimana maksudnya? Loh, Mas, sampean kok dewe, kok gak pernah ono, kamu kok sendirian, gak pernah ada temen atau apa gitu. Iya. Loh, saya ada teman bu, tapi teman saya masih ada di pekerjaan. Gimana kan? Kalau misalnya kita bicara politik ini kan adalah melihat waktu, timing yang pas. Di saat tim saya juga adalah pekerja profesional, pasti kan agak susah menemukan titik temunya. Tapi terkadang tim saya juga gerak sendiri tanpa saya, tiba-tiba kaget aku dikasih undangan. Nah, seperti itu. Jadi saya menjelaskan ke masyarakat, ini Bu, hal yang unik, bahwasanya politik itu tidak hanya kita bicara tentang bagaimana hal-hal saat ini, tapi bagaimana kita berpikir untuk 5 bahkan sampai 20 tahun ke depan. Seperti itu. Jangan sampai Ibu terlepas dari pemberian janji manis dan serangan-serangan fajar itu juga harus diwaspadai kan, seperti itu.
Oke, nah apakah masyarakat di sana ini untuk di bidang politik, apakah punya ketertarikan yang tinggi? Tinggi banget, Mbak. Tinggi banget kalau ada uangnya. Tahu ya? Nah, itu bahayanya Kak, itu bahayanya. Jadi memang namanya politik ini kan juga adalah suatu segmented dan representatif. Saya ini representatif siapa, bergerak untuk apa, kan begitu. Memang kalau kita bicara politik saat ini masih high cost, high value. Kenapa kok seperti itu high cost? Karena memang orang masih belum bisa untuk berdialog panjang kali lebar untuk tentang visi misi, untuk memperuncing program kerja, tapi hanya sebatas untuk saat ini. Padahal kalau seandainya saya pun dikasih uang 100.000, bahkan 200.000 saja kita upamakan. Tapi nggak tahu sekarang pasarannya berapa ya. Soalnya UMR kan udah naik. Nah, udah. Ternyata dikasih 100.000, kita ambil average-nya 100.000. 100.000 ini sudah langsung habis di hari itu juga. Contoh rumah saya ada 4, saya belikan bakso atau nasi goreng udah habis. Tapi selanjutnya untuk bagaimana kita membuat raperda, terus anggaran, lalu untuk melegislator kan gitu, sama pengawasan, kan tugas legislator seperti itu. Akhirnya ya kita akan dalam tanda kutip agak nyeleweng ya kan, agak jalur goib. Nah, hal-hal itulah yang harus kita mawas diri dari segi kontestannya sampai dalam arti juga konstituennya. Seperti itu sih Mbak, tapi memang agak nyeleneh. Iya, Gitu. jadi kalau berbicara soal pendekatan di tanggal 14, biasanya masyarakat masih ada nih yang bingung gitu kan, memilih siapa gitu. Mungkin di sini kakak punya satu cara yang mana itu bisa meyakinkan masyarakat. Ada. Jadi saya pernah itu diskusi sama tetuahnya kampung, bilang seperti ini. Masalah sampean kan mau jadi politik, saya kasih juru kunci. Juru kuncinya cuma 2, juru kunci. Kata kuncinya apa itu? Sampean harus ganteng. Kalau sampean nggak ganteng, sampean itu harus baik untuk dipilih. Nah, seperti itu. Nah, menurut sampean saya ganteng nggak? Oh gitu. Iya kan? Ya semoga ganteng hatinya, ganteng Betul, semuanya, betul. gak hanya ganteng dari fisik, tapi nanti juga ya programnya juga ganteng gitu. Wah, kan. seperti itu, betul. Itu yang masuk. Betul. Betul. Jadi dari artis itu juga ganteng hatinya untuk bagaimana masyarakat ini lebih mengenal. Saya sering open house kan gitu, sering orang masyarakat itu melihat. Tapi terkadang juga kalau dari segi politik orang kampung itu opung saya ini ya, opung belum tahu, udah tahu belum opung? Opung, boleh dong kita dikasih tahu jika opung itu apa? Opung itu bukan opung Luhut ya. Oke. Opung itu adalah kakek nenek orang tua dari orang tua saya. Jadi seperti itu. Nah, opung saya ini adalah suatu tokoh masyarakat di kampung. Bagaimana dia selalu ikut andil, ikut turun. Dan memang dari situlah saya melihat bersosial ini baik. Sangat baik dan sangat bermanfaat banget. Nah, mulai dari opung saya bercara seperti itu, saya juga akan mengabdi diri. Pertama saya ikut organisasi-organisasi seperti itu. Nah, dari situlah opung saya memberikan suatu hal-hal yang baik. Kamu harus tetap berbuat baik. Apapun yang terjadi kamu harus tetap berbuat baik. Seperti itu, karena kalau kita bicara di masyarakat saat ini, kadang kita berbuat baik pun juga kadang kan pasti banyak aja lah rintangannya. Tapi jika kamu sudah berbuat baik, pasti kamu akan mendapatkan hal yang baik. Masa kamu nanam padi, dapat tumbuh cukulit, suketeki, kan? Seperti itu. Iya, ini kan tadi berbuat baik konteksnya. Tapi kadang kalau misalnya masuk di dunia politik, itu kadang ada aja kan kasus-kasus ataupun problematika yang dihadapin gitu. Amplop coklat. Nah iya, gimana caranya agar tetap tegak terhadap pendirian itu? Itu integritas. Itu yang dinamakan integritas. Orang tua saya juga dari kecil mengatakan integritas di saat, apalagi orang Batak ya, di saat kalau kanan ya kanan, Kuat banget ya? kuat kali. Kecuali kalau ini ada bercandaan sih, agak bercanda. Kalau kanan tetap kanan, itu namanya integritas. Tapi di saat dia nyetir mobil, dia nggak tahu itu integritas. Hanya naik mobil. Jadi orang Batak itu tidak integritasnya saat naik mobil.
Kenapa di saat naik mobil? Di saat lampu merah tetap digas. Jadi pernah ada polisi itu nanya, "Bang, kok nggak lihat apa ada lampu merah?" Enggak. Itu tadi lampu merah. Oh, merahnya belum merah kali. Akhirnya digas. Oh gitu ya. Nah, merah ini dalam arti lampu merah, Bang Ju. Mas ada merah kali, ya merah-merah aja, nggak ada merah kali. Jadi orang Batak itu tidak berintegritasnya hanya saat berkendaraan. Kalau lainnya tetap berintegritas. Mau teguh prinsipnya. Teguh prinsipnya. Mungkin ini sih, gimana caranya agar masyarakat bisa, aku punya visi misi, nanti kalau aku jadi dan kepilih jadi perwakilan putra terbaik daerah, aku akan menjalankan visi misiku. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana untuk meyakinkan masyarakat, kembali lagi ke tadi awal, di saat orang sudah mengerti saya dulu, seberapa sih kita, karena politik itu adalah investasi sosial. Seberapa lama kita sudah menginvestasikan sosial kita ke masyarakat, dari situlah kita berpijak dulunya. Karena itu adalah suatu representatif. Dan kenapa saya memilih dapil 2 yang notabene juga jalur ekstrim, yang dimana gerak sedikit harus ada atensi, harus ada siramannya, entah siraman rohani atau apa ya kan, melalui jalur apapun. Nah, disitulah kita juga harus memegang investasi sosial kita. Sudah berapa lama sih kita memberikan hal baik ke masyarakat situ. Setelah dari situ, orang kalau sudah merasakannya, nggak peduli itu visi misi. Waktu itu pernah aku nanya, "Pak, mohon izin saya mau ngasihkan ini, saya mau lihat ini, saya mau nyalek gitu. Apa ini visi misi?" "Oh, gak penting bro, aku kenal awakmu kok." Seperti itu. Sesederhana dan sepragmatis itu masyarakat. Kalau sudah kenal, oke, saya akan dukung, saya akan sebarkan, saya akan bantu. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah menginvestasikan politik kita atau investasinya kita melalui jalur yang tidak wajar? Dalam artian kita menjual rumah, menjual aset kita untuk menginvestasikan itu. Jatuhnya kan itu gambling. Kalau seperti itu. Nah, kalau prinsip saya itu adalah bukan gambling. Politik itu bukan gambling, tapi perjuangan. Loh, kamu gambling tapi kok uang dana kampanyemu kok udah tinggi? Ya namanya aja perjuangan juga harus ada butuh. Kita waktu berjuang aja ya butuh buat beli peluru kan gitu. Iya. Seperti itu. Mungkin Tapi jangan nanya dana kampanye, Mbak ya. Loh, boleh dong di-spill dikit-dikit, nggak apa-apa. Saya anak muda, Mbak. Spesial di sini, spill dikit. Kalau dana kampanye itu saya paling dikit, Mbak, dibanding yang lain. Orangnya kan sekarang udah maestro-maestro, udah master-master. Kalau dana kampanye saya per hari ini masih 20 juta. Sudah 20 juta sih tepatnya, kok masih ya kan, kayak tabungannya banyak kali. Seperti itu. Iya, dari 20 juta itu manajemennya gimana itu? Manajemennya yang pertama adalah yang namanya perjuangan itu minimal kita ngopi, kan gitu. Biaya ngopi, biaya titik temu, bertemu. Tapi saya menghindari kalau memberikan dana seperti atensi orang ngaku ngajak, aku kasihkan amplopan itu enggak, saya enggak kasih, saya enggak akan kasih. Tapi kalau kita bicara tentang kopi, oh nih, ayo kita hadir, yuk makan, sekaligus makan, terus ngopi, terus makan juga bawa pulang buat anaknya. Kali itu saya masih oke. Karena memang kita menghadirkan orang, kita juga harus menghargai orang itu hadir kan. Menghargai ini bukan artian kita kasih sangu, tapi kita pikirkan orang yang di rumah. Anaknya berapa, Bu? Oh, anaknya segini. Ada, Bu, bungkus sekalian ya buat anaknya. Seperti itu. Biasanya. Makanya kenapa 20 juta terbilang sedikit banget ya kan? Iya. Karena memang yang saya pikirkan adalah sebelum waktu saya tidak nyalek pun, ya kan? Saya ngopi tiap hari itu mungkin bisa ke 2 kali ke coffee shop. 2 kali di ping 1 tahun kan juga tinggi juga hasilnya. Ini Kak, bisa disampaikan pesan-pesan tapi menggunakan bahasa ibu, bahasa Batak. Oke. Horas, opung, horas, amang, inang, laek, amang boru, tulang. Unang lupa mahamu, tu pilit nomor pitu PSI Kota Surabaya, surat suara warna hijau. Sahala tua parulian Hutagalung, dapil 2. Unang lupa bah, ulo mau lihat godang. Horas. Horas, mantap Kak. Semoga sukses selalu. Sampai jumpa di next kesempatan. Oke, terima kasih.